Shalom Betel Youth Kedoya, malam ini kita masih ibadah online seperti biasa dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami. Dan sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah online, biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati kami, setiap pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman youth, apa kabar kalian semua? Pada malam hari kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan kita, amin. Malam hari ini Tuhan yang menyiapkan hati kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Menyanyi kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh 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 eh. Kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sultan tinggi namanya, Sultan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Menyanyi kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh. Keajaiban terjadi. Angkat kedua tanganmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh eh oh 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 eh oh oh. Oh eh oh 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 eh oh oh. Lebih sungguh lagi. Oh eh oh 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 eh oh oh. Oh eh oh 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 eh oh oh. Musik memuji Tuhan kita, amin. Sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Teriakan. Menyanyi kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa
setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lebih sungguh lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau kuatkan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, haleluya. Bapa, Engkau beserta kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan, teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh berada di penghujung tahun 2020. Kami merasakan begitu banyak kasih karunia Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, dalam ibadah terakhir Battle Youth Kedoya, kami minta urapan Tuhan sekali lagi, kami minta kebaikan Tuhan melingkupi setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami mengerti, memahami, bahkan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Pengurapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan juga buat teman-teman kami yang sedang mendengarkan di rumah. Biar kiranya Roh Kudus hadir dan melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Saya bersyukur bisa kembali berada di depan teman-teman lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat menyambut Natal dan juga menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Kak Putra yang juga sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan teman-teman semuanya. Dan saya diberikan info bahwa ini adalah ibadah terakhir kalian Battle Youth Kedoya di tahun ini, di tahun 2020. Jadi, dan saya berharap teman-teman semua yang mengikuti ibadah ini tetap antusias dan semangat. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang kuasa mengucap syukur. Tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang ucapan syukur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjalani tahun 2020 yang tidak mudah, teman-teman semuanya. Kita sudah menjalani masa-masa yang berat gitu ya. Kita sudah menjalani masa-masa yang membuat kita tidak nyaman gitu. Tahun ini kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan banyak aktivitas di rumah. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah kita duga akan terjadi di atas kehidupan kita di tahun 2020. Nah, tentu di tahun 2020 menyimpan begitu banyak cerita, teman-teman. Ada suka, ada duka, dan dari setiap orang berbeda-beda apakah lebih banyak sukacitanya atau lebih banyak duka citanya. Tapi di penghujung tahun 2020 ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk merefleksikan lagi apa yang menjadi prioritas hidup kita, apa yang menjadi maunya Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya teman-teman, kalau saya dan teman-teman bisa hadir hari ini, bisa menyaksikan tayangan ini, bisa ada sampai sekarang, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita patut bersyukur, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan atas kebaikannya. Kalau kita bisa boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Boleh kasih komen di chat komentarnya, katakan saya semangat, saya antusias, dan saya siap menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya Alkitab kita mengajarkan betapa pentingnya mengucap syukur, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, tentu dalam keadaan yang kita alami setahun belakangan ini, mengucap syukur atas keadaan yang sudah kita alami tidaklah mudah, teman-teman semua. Ada mungkin dari saudara yang tahun ini kehilangan pekerjaan. Ada mungkin dari saudara juga yang mungkin mengalami penurunan gaji di pekerjaannya. Atau ada saudara yang mengalami hubungan yang retak. Ada mungkin saudara juga yang tahun 2020 ini memutuskan untuk lebih serius lagi dengan calon pasangan, mau menikah tapi akhirnya harus putus di tengah jalan. Ada mungkin saudara yang mengalami hal tersebut. Atau juga ada saudara yang di penghujung tahun 2020 di Natalan ini pengen pulang kampung gitu ya, karena kita anak perantauan pengen pulang kampung tapi nggak bisa, keterbatasan biaya dan juga hal-hal lain yang kita takutkan. Dan juga mungkin di tahun 2020 kita kehilangan saudara kita, kehilangan keluarga yang kita cintai untuk selama-lamanya.
hal tersebut terjadi di sekitar kita teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan mengucap syukur atas keadaan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi di dalam firman Tuhan dengan jelas dan mengajarkan kita bahwa mengucap syukur adalah sesuatu yang sangat penting dan diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Saya baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dalam terjemahan baru berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam terjemahan NIV, firman Tuhan mengatakan lebih spesifik lagi. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan. Jadi mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya Tuhan ingin sikap mengucap syukur bukan hanya ditunjukkan pada saat keadaan yang menyenangkan. Namun juga kita tunjukkan, kita buktikan di saat yang tidak nyaman sekalipun. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah teman-teman yang dikasih Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita dan memberikan perintah. Itu artinya setiap kita memiliki potensi, memiliki kemampuan sebenarnya untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, saudara, tahukah bahwa mengucap syukur adalah sebuah password untuk kita bisa memasuki dan mengerti rencana Allah yang sejati di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal yang 100 ayat keempat, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya. Saya mengutip sekali lagi dalam terjemahan NIV berkata demikian, enter his gates with thanksgiving. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih contoh dengan ilustrasi yang sederhana. Nah, saat kita mau menggunakan fasilitas WiFi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu password WiFi tersebut. Setelah kita tahu password WiFi-nya apa, kita masukkan password WiFi-nya, baru kita bisa menggunakan fasilitas internet tersebut secara maksimal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya bisa analogikan ucapan syukur itu adalah sebuah password untuk kita bisa memasuki dimensinya Allah yang sejati dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngalamin kebaikan Tuhan, kita nggak bisa mengalami rencana Allah yang sejati, yang maksimal atas kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai sikap hidup mengucap syukur atas kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya saudara, mengapa terkadang kita susah sekali bahkan berat untuk mengucap syukur? Nah, hal pertama yang saya lihat saudaraku, kenapa kita sangat susah sekali untuk mengucap syukur? Yang pertama karena kita tidak puas atas diri kita sendiri. Nah saudara, sikap ini adalah sikap yang berbahaya yang tidak boleh kita kembangkan dalam kehidupan kita. Ketidakpuasan itu pasti akan melahirkan persungutan. Ketidakpuasan pasti akan melahirkan iri hati dan sikap membandingkan diri dengan orang lain. Saat kita tidak puas terhadap diri kita sendiri, disitulah bibit-bibit membandingkan diri kita dengan orang lain akan muncul. Mental compare teman-teman semua. Kok dia bisa lebih hebat gitu ya. Kok dia bisa diberikan kesempatan ini, kesempatan itu. Kok saya gini-gini doang. Orang lain udah punya ini, orang lain udah punya itu. Saya kok masih di sini-sini aja. Orang lain hidupnya sudah berada di mana-mana gitu ya, udah di atas. Saya kok di sini-sini aja. Kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain teman-teman. Dan akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur atas keadaan yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kita. Ingatlah teman-teman yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan porsi yang melebihi kapasitas kita. Tuhan gak akan mungkin memberikan kita porsi baskom yang besar kalau kapasitas kita hanya sebesar ember. Bersyukurlah atas kapasitas ember yang kau punya. Jangan pernah iri, jangan pernah berharap, jangan pernah menginginkan kapasitas baskom yang orang lain punya. Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah menentukan jalan kehidupan kita. Asal kitanya sendiri
mau mempunyai respon yang benar atas apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Yang kedua teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak bisa mengucap syukur dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena kita fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, saat kita sudah fokus pada kekurangan yang kita miliki, maka di saat itulah kita akan sulit untuk mengucap syukur. Kita hanya bisa melihat kekurangan demi kekurangan yang kita punya. Oh saya nggak bisa ini, oh saya nggak punya uang, oh saya nggak punya itu, saya nggak punya ini. Hidup saya memprihatinkan dari dia, hidup saya jauh lebih kurang beruntung dari dia. Kita fokus pada kekurangan diri kita. Akhirnya saudara, kita tidak bisa melihat hal baik yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kita. Padahal kalau dihitung-hitung teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal baik yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita itu jauh lebih banyak dari hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Tapi karena kita fokus pada kekurangan, kita fokus pada kelemahan, kita fokus kepada hal-hal buruk yang kita alami, kita jadi susah untuk mengucap syukur. Kita jadi susah untuk melihat hal baik yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kita. Ingatlah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat engkau berada di puncak, ada orang lain juga yang lebih puncak daripada engkau. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Bukan, di atas langit masih ada langit. Nah, sama halnya juga dengan ketika engkau berada di posisi di bawah teman-teman. Saat engkau merasa posisimu memprihatinkan, saat engkau merasa posisimu di bawah, ingatlah juga bahwa ada orang di luar sana yang posisinya jauh lebih memprihatinkan dari kehidupanmu. Jauh lebih menyedihkan, jauh lebih kurang beruntung dari engkau. Nah, hal tersebutlah sebenarnya yang harus jadi dasar untuk kita tuh senantiasa mengucap syukur. Mari kita ubah pola pikir kita ubah mindset kita. Jangan lagi kita berpikir, kok aku gak bisa ya seperti dia, kok aku gak bisa ya berada di posisi dia. Coba mungkin kita ubah pola pikirnya. Aku bersyukur walaupun mungkin aku tidak bisa sama seperti dia, tapi setidaknya aku diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk tidak mengalami hal-hal yang orang lain alami yang kurang beruntung dari saya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita fokus kepada kekurangan kita, saat kita fokus pada kelemahan yang kita miliki, kita akan jadi susah untuk melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Tahun 2020 ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih banyak kamu ingat? Apakah kamu hanya mengingat hal-hal buruknya saja? Apakah kamu hanya mengingat kekuranganmu saja? Apakah kamu hanya mengingat kelemahan-kelemahanmu? Atau kau mungkin mau ubah cara pikirmu? Saya mau lihat kebaikan Tuhan. Oke, tahun 2020 menyimpan begitu banyak duka. Oke, tahun 2020 saya banyak gak beruntungnya. Saya banyak sialnya mungkin ya. Tapi saya mau melihat kebaikan Tuhan. Saya masih bisa sehat. Saya masih bisa kuat, keluarga saya dalam keadaan yang baik. Saya bersyukur akan hal itu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita fokus kepada kebaikan Tuhan, disitulah kita pasti bisa untuk mengucap syukur. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak benefit, ada banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan saat kita mempunyai habit, mempunyai kebiasaan untuk mengucap syukur. Nah tapi dalam kesempatan ini saya ingin bagikan dua poin saja, dua prinsip saja, dua hal saja. Apa sih benefit dari kita mengucap syukur? Yang pertama teman-teman yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengucap syukur, kuasa pengucapan syukur tersebut mampu membangkitkan rasa percaya diri kita. Saat kita mengucap syukur, di saat itulah roh yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan itu akan membangkitkan self-confidence kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena saudara hebat, saudara pintar. No, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah di saat kita bangkit self-confidence-nya, di situ kita bisa lebih optimis untuk menjalani kehidupan kita. Walaupun kita ngalamin kegagalan, walaupun kita ngalami hal yang kurang beruntung, hal yang gak menyenangkan, tapi kalau kita senantiasa mengucap syukur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun keadaannya gak menyenangkan, walaupun keadaannya susah, tapi aku mau belajar untuk mengucap syukur. Nah, di saat kita mengucap syukur, saya percaya itu adalah password
untuk Roh Kudus bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita. Roh Kudus gak akan mungkin bisa bekerja dalam kehidupan kita kalau di hati kita hanya sekedar persungutan, hanya sekedar marah-marah, hanya sekedar rasa ketidakpuasan. Tapi di saat kita senantiasa mengucap syukur, Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita bisa lebih percaya diri dan kita optimis untuk menjalani kehidupan kita. Disitulah hikmat Tuhan akan tambahkan kepada kita. Disitulah mungkin Tuhan akan buka jalan demi jalan untuk kita bisa memulai hal yang baru dalam kehidupan kita. Di saat 2020 ini mungkin ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Ada mungkin dari kalian yang gajinya mengalami penurunan, mengalami pemotongan. Tapi di saat engkau mengucap syukur, engkau bisa lebih optimis, engkau bisa lebih percaya diri untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian semuanya, teman-teman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tepat di kesempatan ini saya teringat teman-teman, ada satu jemaat gereja kita yang ada di Bandung, teman-teman, yang dia usahanya tuh di bidang pariwisata gitu ya teman-teman ya. Nah, di saat pandemi COVID-19 menyerang, tentu aspek pertama yang akan kena imbasnya adalah aspek pariwisata, teman-teman. Sisi pariwisata, dan itu pasti terkena dan terdampak juga atas usaha mereka. Sedangkan mereka mempunyai puluhan bahkan ratusan pegawai yang harus diberi gaji dan diberi makan, teman-teman. Tapi di saat pandemi seperti ini, siapa yang mau nginep di hotel, siapa yang mau ngadain retreat, siapa yang mau ngadain rapat gitu ya. Tidak ada pemasukan, tetapi kebutuhan terus naik. Nah, kedua pemilik hotel ini, pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, jemaat kita juga yang ada di Bandung ini, memilih untuk mengucap syukur, teman-teman. Memilih untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka, atas usaha mereka. Dan mereka tidak mau fokus kepada kekurangan, kepada kelemahan, kepada hal-hal buruk yang mereka alami. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat mereka mengucap syukur, di saat mereka berdoa, Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan, dan membuka jalan bagi mereka. Sehingga mereka percaya diri, mereka bangkit rasa self-confidence-nya. Dan mereka memutuskan untuk membuat makanan, nasi bungkus, nasi bakar, dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ternyata makanan yang mereka buat itu makanannya enak dan laris terjual. Sehingga permintaan makin banyak gitu ya, banyak orang yang mau pesan kepada mereka. Sehingga karyawan-karyawan mereka yang tadinya bekerja di hotel, bekerja di villa, itu diperbantukan untuk bantu bikin masakan ini. Ada yang tugasnya ngantar-ngantar, ada yang tugasnya mungkin beli ini, beli itu, ada yang tugasnya bantu masak. Sehingga karyawannya tidak ada yang dipecat, tidak ada yang di PHK, tapi masih diberikan gaji yang layak. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Saya percaya karena ada kuasa dari pengucapan syukur dan doa. Di saat kita mempunyai kebiasaan untuk mengucap syukur, maka dari situlah Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun yang kau alami sepanjang tahun 2020 ini. Di tahun 2021 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita memasuki tahun 2021 dengan hati yang bersyukur, dengan ucapan syukur, meskipun keadaannya nggak mudah, meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, percayalah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melihat dari dimensinya Allah yang maksimal. Yang kedua, yang terakhir teman-teman yang dikasih Tuhan, apa sih benefit dari mengucap syukur? Yang pertama tadi kita bisa membangkitkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, di saat kita mengucap syukur, kuasa pengucapan syukur mampu menumbuhkan rasa empati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saat kita tidak bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri, saat itulah muncul ketidakpuasan demi ketidakpuasan. Ketidakpuasan atas hidup kita akan membuat kita susah untuk melihat hal baik yang Tuhan beri. Ingatlah teman-teman, hal-hal buruk yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan izinkan pasti untuk memproses kehidupan kita. Namun kalau misalnya kita hanya mengingat hal-hal buruk, kita jadi gak sadar teman-teman, bahwa ada orang lain di luar sana yang mungkin mengalami hal-hal buruk yang jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Dengan mengucap syukur, membuat kita sadar dan lebih berempati kepada kesusahan orang lain.
Sadarlah teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengeluh, ketika engkau bersungut, ketika engkau tidak puas atas kehidupanmu, sadarlah bahwa ada orang juga yang lebih kurang beruntung di dalam kehidupannya. Dan ketika kita mengucap syukur, itu pasti akan membangkitkan rasa empati di dalam diri kita. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya rumah, saya bersyukur Tuhan memberikan saya keluarga yang sehat, yang baik. Saya bersyukur saya diberikan pekerjaan yang masih berjalan hingga saat ini, walaupun mungkin tidak punya kelebihan yang banyak, tapi saya bersyukur masih dapat gaji. Nah, di saat kita memiliki sikap seperti itu, kita akan jadi lebih mudah empati terhadap kesusahan orang lain. Dan ketika kita lebih empati kepada orang lain, itu adalah pintu yang terbuka untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, teman-teman. Tahun 2020 ini Tuhan izinkan keluarga saya mengalami pergumulan yang berat. Menurut kami, anak kami diizinkan Tuhan untuk ngalamin sakit dan harus dioperasi, dan kami melewati hari-hari yang gak mudah di pertengahan tahun 2020. Saya bertanya sama Tuhan, teman-teman, kenapa Tuhan harus izinkan hal tersebut terjadi atas kehidupan anak saya yang masih kecil, yang masih balita. Dia harus dioperasi, operasinya bukan operasi yang kecil, operasi besar, teman-teman. Dan sebagai orang tua, kami sangat terpukul dengan hal tersebut. Tetapi ketika kami belajar untuk mengucap syukur, Tuhan izinkan proses demi proses terjadi dan Tuhan tolong. Ingatlah teman-teman yang dikasih Tuhan, hal buruk terjadi, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kami dalam setiap rangkaian, dalam setiap prosesnya. Dan saya sama istri belajar untuk mengucap syukur, teman-teman. Belajar untuk berserah, belajar untuk percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu tidak pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Nah, di saat kami mengucap syukur, itu menumbuhkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan membuat kami menjadi orang tua yang berempati kepada orang tua yang lain yang juga mengalami pergumulan yang sama. Yang anaknya mungkin sakit, yang anaknya mungkin mengalami hal-hal yang kurang beruntung. Dan itu membuat kami jadi orang tua yang lebih peduli kepada orang tua yang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita mengucap syukur senantiasa, itu akan membuat kita menjadi lebih berempati, lebih simpati, dan lebih peduli kepada orang lain. Bukankah hal tersebut yang Tuhan ajarkan dan Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita? Kepedulian kita akan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menutup tahun 2020 ini, tentu ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang membuat kita berada dalam keadaan terpuruk. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, teman-teman yang dikasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah bukan hanya dalam keadaan baik, bukan hanya ketika kita mengalami kenaikan gaji, tapi juga di saat kita mengalami penurunan gaji sekalipun kita harus tetap bersyukur. Gak mudah memang, tapi kalau kita minta Roh Kudus memampukan kita, saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menjadi orang yang senantiasa hidup dalam pengucapan syukur. Saya berdoa teman-teman, apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa melihat dari sisi yang lain, bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jangan lagi fokus kepada diri sendiri, jangan lagi fokus pada kekuranganmu, tapi fokuslah pada hal baik yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Saya berdoa menutup tahun 2020 ini, kita meninggalkan hal-hal buruk yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita alami. Dan memasuki tahun 2021, saya berdoa kita dimampukan untuk optimis, untuk percaya diri dalam menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Percayalah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah melewati tahun 2020. Kami tahu Tuhan, tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kami. Ada banyak hal, ada banyak kejadian, peristiwa yang membuat kami sedih, membuat kami takut, dan membuat kami down di tahun ini. Tapi kami mau belajar untuk melihat dari sisi yang lain Tuhan. Kami mau melihat dari hal baik yang Tuhan sudah sediakan. Ampuni kami jika kami terus-terusan melihat dari hal-hal yang buruk. Menutup tahun 2020 ini kami mau berdoa biarlah kami diberikan sebuah hati, sebuah roh untuk kami senantiasa mempunyai sikap hidup yang
senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami, atas anak-anak Battle Youth juga. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Memasuki tahun 2021 kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Youth, apa kabar hari ini? Kita berada di minggu terakhir dalam ibadah Youth di tahun 2020. Ada 9 bulan kita tidak bertemu secara ibadah onsite, tapi saya percaya setiap kita masih menikmati kehadiran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini ibadah kita yang terakhir dan nanti kita akan bergabung lagi di tahun 2021 dengan harapan bahwa kita masih bisa bersama-sama beribadah secara online ataupun nanti kalau sudah selesai pandemi kita ibadah secara onsite. Teman-teman, tetap jaga kerohanian kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari saya mendorong setiap kita bangun hubungan intim dengan Tuhan agar kehidupan kita setiap hari menikmati kebaikan Tuhan. Teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari teduhkan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami di akhir tahun ini. Kami mengucap syukur sepanjang pandemi yang kami hadapi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, ada begitu banyak duka yang kami hadapi. Bahkan juga Tuhan kami menikmati ada sukacita yang Tuhan masih percayakan buat setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami bisa mengakhiri tahun ini, kami berharap tetap dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Youth yang tetap setia menghadiri ibadah setiap Sabtu. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan memberkati, Tuhan membalas. Buat rekan-rekan Youth yang sudah melayani sepanjang tahun ini, Tuhan juga membalas, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk tahun depan. Kerinduan hati kami bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Tuhan menolong bangsa kami agar bisa menemukan vaksin untuk lebih cepat. Setiap anak-anak Tuhan bisa menikmati vaksin dengan baik. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, dimanapun berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun berada hari ini, biar mereka menikmati damai Natal, sukacita, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang hari melayani, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan mau berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang hadir hari ini, yang masih tetap setia mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir tahun ini Tuhan berikan kami kekuatan, dan kami juga memiliki pengharapan di mengawali tahun 2021 dengan penuh sukacita iman kepada Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan agar dari kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.